untuk menyebarkan agama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Al-Abror, Dusun Ngajaran, Desa Karangbinangun, Lamongan. Jadi masjid ini menurut cerita adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo waktu itu. Tapi masjid ini sekarang sudah mengalami beberapa kali renovasi ya. Sekarang tambah bagus ya. Nah, ini ada Bapak yang membersihkannya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sekarang sudah di tingkat 2 dan kelihatannya mewah ya. Kebetulan ini hari Jumat, sama marbotnya ya dibersihkan. Loh, sekarang semakin bagus ya, ada tulisannya Masjid Al-Abror di dalamnya. Dulu ya cuma tulisan dari besi yang di depan tadi itu. Ini ada kayak taman-tamannya sekarang ya. Sudah semakin bagus lah. Ini beduknya sekarang ditaruh di luar, dulu ditaruh di teras. Lah ini bukan beduk biasa ya, meskipun ini sudah mengalami renovasi, tapi beduk aslinya ini masih asli yang berusia hampir 100 tahun lebih ini kentongannya ini. Nah, ternyata beduk ini kayu aslinya itu dulu berasal dari kintiran atau hanyutan dari sungai ya. Jadi sungai Bengawan Solo kan sebelah sini, belakang sini sudah sungai Bengawan Solo. Itu tiba-tiba ada beduk yang hanyut, kemudian diambil oleh orang-orang desa seperti Sidomukti ya, dusun-dusun Kiring mengambil itu nggak bisa. Ternyata setelah diambil oleh orang desa Ngajaran ini bisa ya. Jadi berjodoh dengan masjid desa Ngajaran itu, masjidnya Sunan Kalijaga. Lah ini kamar kecilnya pemirsa ya. Waktu beduknya hanyut itu menepi diambil orang itu nggak ada yang kuat. Tapi ketika desa ini yang ngambil cocok ya, sedangkan desa yang lain enggak. Coba kita keliling-keliling ya, seperti ini semakin bagus. Nah, depan ini tempat wudhunya juga oke ini ya. Nah, tempat wudhunya banyak keran-keran. Nah, ternyata di belakang tempat wudhu ini menyimpan sisa bangunan hasil yang direnovasi ya. Nah, ini masih tersimpan kayu-kayu zaman dulu ya, mungkin zaman Sunan Kalijaga ya, atau renovasi sebelumnya mungkin disimpan di situ pemirsa. Nah, seperti ini. Setelah ini kita coba naik ke lantai 2. Nah, ini kita naik ke lantai 2. Klasik ya pagarnya ya. Tangganya lumayan bersih mengkilap. Coba kita lihat atasnya ini. Lumayan luas ya. Nah, tapi sayang ini atasnya kotor karena memang jarang dipakai. Dulu ketika belum ada terasnya ini dipakai sholat Jumat. Tapi sekarang terasnya sudah sangat besar dan lebar. Akhirnya yang atas ini jarang dipakai. Sehingga agak kotor ini ya. Jarang dibersihkan mungkin. Nah, kita turun lagi. Kita lihat perkembangan masjidnya dari tahun ke tahun. Itu renovasi yang kedua nih, Pak. Kenapa pertama? Pertama nggih. Nah. Niki iki kedua punya. Rumi mboten ngeten apa seng-seng ngono. Tapi ngapunten, berarti sinten gambar niku berarti yang pertama Pak nggih? Oh niki nggih iki. Lah niki foto tahun pinten niki? Tahun 90-an 94 lah. Oh, berarti niki yang pertama. Nah, niki pun enten bakalan pondasi niki. Oh, nggih ada pondasi nggih bersama niki. Terus kalau yang bentuk ngapunten nggih, bentuk pertama yang dibangun Sunan Kalijaga pada Semarang nggih. Ya niki bentuk pertama. Berarti niki nggih. Nggih, niku. Oh, berarti ini bentuk pertama. Apa kualine kundil. Nah, ini kan ciri khasnya. Nggih. Ciri khasnya model-model Demak kan ngeten niki. Macam fotone durung pun lawas. Niki corongnya. Nah pilih kan penakan-akan ahli kok kula tasik sekolah ke ahli. Nggih. Enten pondasi niki. Oh, di sini nggih. Nah, niki enten pondasi bawahan punan. Nggih.
Berarti kalau menurut cerita kan masjidnya Masjid Iban. Nah, Masjid Iban Peninggalan Sunan Kalijaga ngoten nggih. di Cirebon, Nggih. diganggan ke Lamongan. Nggih, disuruh ke Lamongan. Itu termasuk keponakan Sunan Derajat. Disuruh paman ke Lamongan Untuk menyebarkan agama. Nah, tapi belum sempat punya santri. Nggih. Ya wafat di situ. Apa mriki? Makamnya kok satu niku nggih. Iya. Oh, ngoten. Ada yang Berarti ngapunten berarti kan masih durung rabi Pak nggih. dereng. Ya, baru menikah berarti kan? Iya. Mereka istrinya nggak ikut kok. Iya. Oh, nggih. Dipanggil pamannya Nggih. Sunan Derajat untuk ke Lamongan menyebarkan agama Islam di. Ternyata tak jauh dari masjid ini ada sebuah makam keramat ya, yang dinamakan makam Mbah Santri, karena memang yang menguburkan tidak tahu namanya, jadi ceritanya panjang ya, nanti saya ceritakan. Nah dulu tempat ini nggak seperti ini pemirsa, dulu ini kayak jeglongan ya, kayak rawa-rawa yang nggak bisa dilewati. Terus yang sebelah kanan dulu ada kayak tanah tinggi ya. Kemudian tanah tinggi itu dibego, terus urukannya diurukan ke sini. Nah, makanya sekarang saya bisa lewat kayak tanah lapang nih. Sekarang menjadi lapangan. Padahal dulu ini adalah rawa-rawa yang kalau dilewati bisa ambles. Nah, ternyata di depan sana sudah ada makam ya, sudah bagus. Dulu makamnya nggak seperti itu. Dulu makamnya seperti kandang ayam. Dan hanya satu makam yang dinamakan makam Mbah Santri. Ada dua versi cerita tentang makam Mbah Santri, pemirsa. Kebetulan ini telaganya musim penghujan ya, ada airnya. Nah, nanti aja saya ceritakan ya. Kita lihat dulu sekelilingnya ini. Nah, karena kita sudah mendekati makam Mbah Santri, pemirsa. Versi pertama ya yang diceritakan tadi itu ya. Jadi versi pertama beliau berasal dari Cirebon ya, masih punya kekerabatan dengan Sunan Derajat, disuruh menyebarkan agama Islam di sini. Jadi muter-muter dari desa ke desa. Ketika sampai di sini, beliaunya sakit dan meninggal. Jadi beliau sakit masih belum mempunyai santri. Dinamakan makam Mbah Santri Dusun Ngajaran. Oh, ternyata dusun ya, desanya Karangbinangun, Lamongan. Jadi beliaunya sakit dan meninggal di sini sendirian. Jadi beliau belum menikah. Versi yang kedua yang agak tragis. Versi kedua ini beliau datang ke sini dengan membawa buntelan yang berisi kitab-kitab. Tapi ketika sampai di desa ini, ternyata desa ini ada kemalingan, ada maling. Sehingga ketika dicari oleh penduduk, bertemu dengan santri ini ya. Lainnya ada tulisan makam Mbah Santri ya. Atas ini ada tulisan lagi. Kabupaten Lamongan, hanya kepada Allah kami menyembah dan yang pada Allah kami meminta. Ya, setuju ya. Nah, ini ada yang roboh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ceritanya. Terjadi kesalahpahaman antara Mbah Santri dan penduduk. Mbah Santri dikira maling ya karena membawa buntelan. Akhirnya Mbah Santri dihajar, pemirsa. Lah ini makamnya yang dulu seperti kandang ayam, bener kan? Yang asli ini ya, atusan lagi hanya kepada Allah kami memohon ya. Akhirnya Mbah Santri dihajar hingga beliau meninggal. Tapi setelah didekati, dibuka buntelannya, ternyata bukan barang-barang curian. Wah, ini dilarang membakar dupa dan kemenyan di area makam supaya tidak terjadi fitnah di masyarakat. Banyak tulisannya ya. Nah, depan ini telaganya sangat indah sekali. Tak teruskan lagi ceritanya, pemirsa. Jadi setelah beliau dihajar kemudian meninggal, dibuka buntelannya, ternyata tidak ada barang curian, hanya berisi kitab-kitab. Akhirnya penduduk menyesal dan menangis, kemudian menguburkan jasadnya di sini ya. Itu ceritanya ya. Akhirnya dari mengajar dinamakan desa Ngajaran. Tapi versi yang lain mengatakan bahwa Ngajaran berasal dari ajaran ya, atau pelajaran seperti itu. Walau alam mana yang benar ya, apakah memang beliau ceritanya memang
seorang ulama yang meninggal di sini karena sakit atau memang karena beliau terjadi selisih paham ya, dicurigai oleh penduduk karena dikira maling kok kebetulan. Berarti beliau ini di tempat yang salah ya, di tempat yang salah. Nah, coba sekarang setelah ini akan saya tunjukkan Sungai Bengawan Solo ya. Setelah ini kita ke Bengawan Solo yang dimana di situ dulu ada sebuah tadi bedug hanyut ya, kemudian menepi, dibuat rebutan oleh orang-orang banyak, ternyata nggak ada yang kuat mengangkat. Akhirnya yang kuat mengangkat adalah orang-orang sesepuh dari desa Ngajaran ini. Nah, depan ini, pokoknya belakang ini sudah Bengawan Solo pemirsa, banyak jalan ke sana. Nah, coba saya tunjukkan, ini salah satunya jalan untuk menuju ke Sungai Bengawan Solo ya. Dulu ini tanah tinggi ya, kayak bukit dulu di sini itu, kayak bukitnya dihancurkan, dibuat menutup cerukan yang ada di depannya ini. Dulu cerukan. Nah, itu sudah kelihatan dekat kan, jalan setapak sudah kelihatan airnya depan itu loh mirsa, sudah kelihatan sungainya jernih ya. Ini ada pohon-pohon yang sampai tumbang, ini hutan bambu ya. Nah, depan inilah Sungai Bengawan Solo mirsa. Biasanya banyak perahunya, banyak rakit-rakitnya, bener kan tuh. Nah, depan ini ada kayak getek kalau orang sini bilang itu. Ada kayak perahu kecil ya, atau rakit untuk menuju ke sungainya ya. Sungai terpanjang di Pulau Jawa ya, Bengawan Solo. Seperti ini. Oke, pemirsa, setelah ini kita kembali ya. Kita kembali ke tujuan awal ya, karena saya ditunggu oleh pacar saya ini. Tak suruh nunggu di sepeda tadi. Nah, seperti ini pemirsa. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini ya, dari Mbah Santri dan Masjid Tiban ya, atau masjid yang tiba-tiba muncul yang konon katanya ternyata dibangun sebagai Jogo. Mungkin dulu masjidnya nggak terlalu besar, tapi karena sudah mengalami beberapa renovasi sehingga menjadi besar seperti ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak siang.